Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Hikmah dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 7, yaitu studi kelayakan bisnis. Simak video berikut. A. Analisis kelayakan usaha. Menurut Griffin dan Apple, bisnis atau perusahaan adalah suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Kegiatan usaha merupakan aktivitas dengan tujuan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan itu layak atau tidaknya untuk dijalankan. 1. Proses dan studi kelayakan usaha. Tahap dari proses dan studi kelayakan usaha ada 3 macam. Yang pertama, tahap perumusan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, ada tahap formulasi tujuan. Yang ketiga, ada tahap analisis. Pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, yaitu tahap di mana mendapatkan ide untuk menjalankan suatu bisnis baru. Yang kedua, ada tahap formulasi tujuan, adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis yang hendak dicapai setelah bisnis tersebut diidentifikasi. Yang ketiga, ada tahap analisis, yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Yang kedua, ada aspek pada tahap analisis. Ada beberapa aspek dalam tahap analisis. Yang pertama ada aspek produk, yang kedua aspek pasar, yang ketiga ada aspek teknis produksi atau operasi, yang keempat ada aspek manajemen atau pengolahan, yang kelima ada aspek yuridis dan lingkungan, yang keenam ada aspek finansial atau keuangan. Nah, yang ketiga ada pengkajian analisis keputusan bisnis. Adapun menganalisis keputusan usaha dapat dilakukan dengan pengkajian hal-hal berikut. Yang pertama ada kewajiban, yang kedua ada piutang usaha, yang ketiga ada lokasi usaha, yaitu lokasi tersebut itu strategis atau tidak. Yang keempat ada persyaratan istimewa, meliputi kayak persyaratan izin atau persyaratan hukum. Terus yang kelima ada kontrak, yang keenam ada tahap keputusan. Nah, nomor 4 ada tujuan studi kelayakan usaha. Ada beberapa tujuan dari studi kelayakan usaha, yaitu A. Mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. B. Mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. C. Menentukan prioritas investasi. D. Menghindari resiko kerugian. E. Memudahkan perencanaan. F. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. G. Memudahkan pengawasan. H. Memudahkan pengendalian. B. Analisis kelayakan produk. Analisis ini juga untuk menentukan ide daya tarik suatu produk bagi calon pelanggan dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Analisis kelayakan produk atau layanan adalah penilaian keseluruhan daya tarik produk atau layanan yang diusulkan. 1. Sifat kesukaan terhadap produk atau layanan. Penelitian juga dapat dilakukan dengan melakukan tes terhadap produk, yaitu concept testing dan usability testing. Pada concept testing,
Tes dilakukan untuk mengetahui minat, hasrat, dan maksud pembelian produk. Tujuan concrete testing adalah sebagai berikut. A. Memvalidasi asumsi dasar dari ide produk. B. Membantu pengembangan ide. C. Mengantisipasi pangsa pasar potensial dari produk. Dan hasil dari concrete testing berupa pernyataan konsep yang mencakup hal-hal berikut. Yang A. Mendeskripsikan barang atau jasa yang ditawarkan. B. Pasar sasaran yang dimaksud. C. Benefit dari produk atau jasa. Yang D. Mendeskripsi mengenai berbagai produk akan diposisikan relatif berbeda dibandingkan produk sejenis di pasar. E. Mendeskripsi mengenai bagaimana barang dan juga jasa akan dijual dan juga didistribusikan. Umumnya, entrepreneur melakukan concrete testing dengan jalan langsung berbicara dengan pelanggan potensial dan memperoleh umpan balik secara informal. Usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Yang kedua ada permintaan produk dan juga layanan. Yang kedua ada permintaan produk atau layanan. Ada dua teknik untuk membuat penetapan ini, yaitu yang pertama menyelenggarakan survei terhadap niat pembeli dan melakukan studi keputusan internet serta menyelidikinya. Yang kedua ada studi keputusan internet dan penyelidikan untuk menaksirkan permintaan ide produk atau layanan adalah dengan melakukan studi keputusan internet dan penyelidikan. C. Kelayakan industri dan pasar. Kelayakan industri dan target pasar adalah penilaian terhadap keseluruhan daya tarik dari industri dan target pasar untuk produk dan layanan yang diusulkan. Ada dua bagian untuk menganalisis kelayakan industri atau target pasar, yaitu daya tarik industri dan daya tarik target pasar. Ada tiga faktor utama yang penting dalam karakteristik industri yang menarik. Yang pertama, industri yang baru daripada yang lama. Kedua, industri yang lebih awal daripada yang lambat pada siklus hidupnya. Dan yang ketiga, yang lebih tersebar daripada yang berkonsentras lebih menerima pandangan baru daripada industri dengan karakteristik sebaliknya. Analisis ini dilakukan untuk menilai seluruh tampilan pasar untuk produk yang akan dikembangkan terhadap tiga aspek yang dikaji, yaitu daya tarik industri, ketepatan waktu pasar, dan identifikasi pada ceruk pasar, benefit, dan range. Secara umum, industri yang menarik memiliki karakteristik dengan sebagai berikut. 1. Besar dan sedang tumbuh. 2. Penting bagi pelanggan. 3. Industri yang relatif masih muda daripada yang sudah lama atau matang. Yang keempat, memiliki margin operasi yang besar sehingga berprofitabilitas biasanya tinggi. 5. Tidak terlalu ramai. 6. Pasar yang ramai berikut pasar yang banyak identik dengan persaingan harga dan margin operasi yang kecil. Pengertian dari ceruk pasar. Apa sih ceruk pasar itu? Ceruk pasar adalah tempat di mana segmen pasar yang lebih besar yang memiliki kelompok kecil dari pelanggan dengan minat serupa. Di samping ini adalah alat yang berguna untuk menganalisis daya tarik suatu industri adalah model 5 kekuatan 5 forces model dari Porter Scarborough.
D. Analisis kelayakan organisasi. Ada dua aspek utama dalam analisis ini, yaitu kecakapan manajemen dan kecakapan sumber daya. Yang pertama, kecakapan organisasi atau manajemen. Kecakapan organisasi, suatu bisnis yang diusulkan harus mengevaluasi kecakapan atau kemampuan dari tim manajemen awalnya, apakah pengusaha tunggal atau suatu grup yang besar. Yang kedua, kecukupan sumber daya. Fokus pada analisis kelayakan organisasi adalah pada sumber daya non-finansial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber daya non-finansial yang paling penting dari menilai apakah mereka tersedia. Kunci persoalan sumber daya yang memadai lainnya adalah kemampuan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual dalam aspek-aspek suatu bisnis. E. Analisis kelayakan keuangan. Kelayakan keuangan adalah bagian terakhir dari keseluruhan analisis kelayakan. Analisis keuangan adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk keinginan kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengambilan retur bisa sangat berbeda, tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi sebagian besar usaha baru. Aspek yang digaji dalam analisis ini adalah uang kas yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Kinerja keuangan dari bisnis serupa dan daya tarik keuangan secara menyeluruh dari bisnis yang akan dikembangkan. Pendekatan analisis bagi masalah ini dipusatkan pada 4 langkah dasar. Yang pertama, menentukan kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional. Kedua, penentuan daya finansial yang tersedia serta biaya-biaya yang berupa pencapaian sumber dan dana biaya modal. Ketiga, penentuan aliran kas di masa depan yang bisa diharap dari operasi dengan cara analisis aliran kas pada selang waktu yang relatif singkat, biasanya bulanan. Yang keempat, ada penentuan pengambilan yang diharapkan melalui analisis pengambilan dari investasi. Analisis keuangan dalam menentukan kelayakan sebuah rencana usaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada BFP atau Break Even Point. BFP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak mendapatkan laba dan juga tidak mengalami kerugian. Analisis BFP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai atau volume produk suatu usaha sehingga mencapai titik impas. Analisis BFP dibagi menjadi dua, yaitu analisis BFP produksi dan juga analisis BFP harga. Yang kedua ada profitabilitas. Apa sih profitabilitas itu? Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam bentuk prosentase yang digunakan dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu menganalisis laba pada tingkat yang dapat diterima. Jenis-jenis pengukuran profitabilitas diantaranya sebagai berikut. A. Gross profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan kotor dari penjual yang diperoleh. B. Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam mendapatkan keuntungan bersih dari penjual yang diproduksi. Makin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.